Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Krotul Alia yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Seperti biasa, pertemuan ini dihadiri oleh mahasiswa kelas KPI 5D dan dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia, regulasi pers, dan kode etik jurnalistik. Kita awali dengan membahas sejarah jurnalisme di dunia. Sejarah jurnalisme di dunia dimulai pada zaman kuno sebelum munculnya media cetak modern. Pada zaman kuno, jurnalisme lebih bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legenda, atau pidato. Misalnya di Yunani kuno, terdapat para rapsod yang menceritakan epik-epik kuno seperti Iliad dan Odyssey secara lisan. Setelah zaman kuno dilanjut ke zaman Kekaisaran Romawi. Pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar pada tahun 44 sampai 100 sebelum Masehi, terdapat peninggalan yang bernama Acta Diurna, yakni papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Oleh karena itu, Julius Caesar pun disebut sebagai Bapak Pers Dunia. Dilanjut ke peradaban Mesir. Pada masa ini ditandai ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus pada tahun 911 Masehi. Selain peradaban Mesir, pada peradaban Cina juga muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao atau Qing Pao, artinya kabar dari istana. Tahun 1351 Masehi, Kaisar Guangzhou. Setelah peradaban Cina, masih ada era revolusi Amerika dan Perancis. Pada era ini, pada akhir abad ke-18, ditemukan surat kabar seperti The Pennsylvania Packet dan Lima de Pupil, memiliki peran penting dalam mempengaruhi pendapat publik dan peristiwa sejarah pada saat itu. Dan pada akhirnya, jurnalisme sampai pada era modern dan digital, di mana era ini dimulai pada abad ke-20 yang melihat perkembangan media massa yang pesat termasuk radio, televisi, dan internet. Hal ini mengubah cara berita disampaikan dan diakses oleh masyarakat. Lalu pada abad ke-21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalisme dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. Lalu bagaimana sejarah jurnalisme di Indonesia? Jurnalisme di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Terbitnya surat kabar pertama atau Bataviasch Novels pada tahun 1744 menandai awal sejarah jurnalisme di Indonesia. Namun pada periode ini, jurnalisme cenderung dikendalikan oleh kolonial Belanda dan digunakan untuk mewujudkan kepentingan penjajah. Selanjutnya era pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perkembangan media yang pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul dan kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa media memiliki afiliasi politik, mencerminkan keragaman pandangan politik di Indonesia. Setelah era pasca kemerdekaan, Indonesia mengalami masa Orde Baru, di mana selama masa pemerintahan Orde Baru ini, kebebasan pers menjadi terbatas dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Karena masalah regulasi yang berubah lebih menekankan kekuasaan penuh atas pemerintahan, maka kebebasan pers dan media berada di bawah aturan Orde Baru. Bahkan pada masa ini terjadi pemberedelan, yaitu pencabutan kebebasan pers dalam menyebarkan informasi. Yang terakhir ialah era reformasi dan era digital. Di era ini kebebasan pers sudah mulai terbuka karena adanya internet dan media sosial yang telah mengubah lanskap media dan memberikan suara kepada berbagai pihak. Media daring dan situs berita independen berkembang sangat pesat. Setelah membahas sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia, kita perlu mengetahui pula regulasi-regulasi yang mengatur pers di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Aturan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran.
Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Namun sebenarnya apa peran regulasi tersebut dalam dunia pers? Peran regulasi di sini ialah untuk mengatur batas-batas hukum, yaitu regulasi menetapkan batasan hukum yang memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk merugikan individu atau kelompok. Yang kedua, sebagai perlindungan hak privasi. Regulasi melindungi hak privasi individu dari penyalahgunaan media. Yang ketiga, untuk ketertiban dan keamanan. Regulasi membantu mempertahankan ketertiban umum dan keamanan masyarakat dengan menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif. Yang keempat, sebagai pemberian sanksi. Regulasi memberikan kerangka kerja untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika atau hukum dalam praktik media. Pembahasan terakhir ialah mengenai kode etik jurnalistik. Menurut Muhammad Budyatna, kode etik jurnalistik adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan praktik wartawan dalam mengumpulkan, mengedit, dan menyampaikan berita. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita. Kode etik jurnalistik kepribadian wartawan Indonesia berisi 11 pasal dan penafsiran. Pasal pertama yaitu wartawan Indonesia harus mampu bersikap mandiri, memperoleh berita akurat, berimbang, dan tidak ada niat buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia harus menggunakan cara profesional ketika mengemban tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia harus menguji informasi, menyajikan berita berimbang, tidak mencampur aduk fakta dan pendapat yang terkesan menghakimi, serta menerapkan adanya asas praduga tidak bersalah. Pasal 4, wartawan Indonesia dilarang menyebarkan berita bohong, sadis, fitnah, ataupun cabul. Pasal 5, wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan maupun menyebarluaskan identitas korban dari kejahatan susila, serta tidak boleh menyebut identitas anak pelaku kejahatan. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi, serta tidak boleh menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia punya hak menolak guna melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas juga keberadaannya. Harus bisa menghargai ketentuan embargo juga informasi latar belakang sesuai kesepakatan. Pasal 8, wartawan Indonesia dilarang menulis maupun menyiarkan berita sesuai prasangka, juga diskriminasi seseorang berdasarkan perbedaan suku, warna kulit, ras, agama, bahasa, dan juga jenis kelamin, serta dilarang merendahkan martabat orang yang sakit, cacat jiwa, miskin, dan juga cacat jasmani. Pasal 9 dalam Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia dituntut mampu menghormati hak seorang narasumber terkait kehidupan pribadinya, kecuali bagi kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia harus langsung mencabut, meralat, juga memperbaiki berita tidak benar, tidak akurat dengan mengucapkan permintaan maaf pada pendengar, pembaca, dan juga pemirsa. Pasal 11, wartawan Indonesia wajib melayani hak untuk menjawab atau mengoreksi langsung secara proporsional. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Quratul Aliyah dan sampai jumpa.